Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pernahkah Anda bepergian atau tinggal di suatu tempat di mana bahasa, kebiasaan, dan budayanya sangat berbeda dengan daerah asal Anda? Perasaan bingung, cemas, takjub, hingga frustasi yang mungkin Anda rasakan. Itulah yang mengantarkan kita pada pertemuan ke-9 hari ini, yaitu culture shock dan strategi adaptasi. Culture shock atau gegar budaya adalah kecemasan yang muncul akibat hilangnya tanda-tanda atau simbol hubungan sosial yang biasa kita kenal. Secara umum, seseorang akan melewati 4 fase. Yang pertama, fase honeymoon, perasaan euforia dan takjub pada budaya baru. Yang kedua, fase krisis atau frustasi, mulai muncul kebingungan dan penolakan karena perbedaan budaya. Yang ketiga, fase penyesuaian, mulai belajar memahami norma lokal. Fase keempat, yaitu fase penguasaan atau mastery. Individu mampu berfungsi ganda di budaya baru maupun budaya asalnya. Pertanyaannya, ketika seseorang berada dalam fase krisis akibat gegar budaya atau culture shock, bagaimana cara mereka bertahan? Disinilah kita perlu memahami apa yang disebut dengan strategi akulturasi. Menurut John Berry, ada 4 strategi akulturasi saat individu berinteraksi dengan budaya baru. Yang pertama, integrasi. Mempertahankan budaya asal, namun juga aktif berpartisipasi di budaya baru. Yang kedua, asimilasi. Meninggalkan budaya asal dan lebur sepenuhnya kepada budaya baru. Yang ketiga, separasi. Menolak budaya baru dan hanya berpegang pada budaya asalnya saja. Dan yang keempat, marginalisasi, kehilangan identitas budaya asal sekaligus menolak budaya yang baru. Dari keempat strategi tersebut, integrasi seringkali dianggap sebagai pilihan yang paling sehat secara psikologis. Namun untuk bisa mencapai integrasi yang baik, kita membutuhkan satu kunci utama, yaitu adaptasi komunikasi. Bagaimana strategi komunikasi atau strategi adaptasi komunikasi yang efektif? Yang pertama, mendengarkan secara aktif dan observasi. Perhatikan bagaimana masyarakat lokal berinteraksi tanpa langsung menghakimi. Yang kedua, kembangkan empati budaya. Cobalah melihat dunia dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, pelajari komunikasi nonverbal. Ingat, gestur tangan ataupun kontak mata bisa bermakna berbeda di setiap negara. Dan yang keempat, fleksibilitas. Jangan kaku, sesuaikan gaya bicara, intonasi, hingga pilihan kata Anda agar pesan dapat diterima dengan baik. Culture shock adalah proses yang sangat wajar. Dengan memahami strategi akulturasi dan menerapkan adaptasi komunikasi, kita bisa mengubah tantangan perbedaan menjadi pengalaman yang kaya akan makna. Untuk menguji pemahaman Anda atau pemahaman kita hari ini, mari kita lakukan studi kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.